menjawab berbagai macam pertanyaan publik berkaitan dengan kenaikan harga BBM ya. Sudah bergabung bersama kami ada 2 orang narasumber pagi hari ini. Ada Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia Pak Askolani. Selamat pagi Pak Askolani. Selamat pagi Mbak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Semoga Pak Askolani juga sehat Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami. Iya, sama-sama. Ya, bergabung juga di studio ada Mas Bima Yudhistira selaku pengamat ekonomi, Direktur Celios ya, Center of Economic and Law Studies. Selamat pagi Mas Bima, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami. Sama-sama. Sehat-sehat ya Mas. Oke, sebelum kita ngobrol dengan Pak Askolani dengan Mas Bima, kami akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk bergabung dengan rekan kami ada Andi Kumala dari Makassar, Sulawesi Selatan untuk menyampaikan informasi terbaru dari sana. Malah apa informasi yang Anda bisa sampaikan pagi hari ini mengenai kenaikan harga BBM? Iya, Bayu. Hari ini rencananya di Makassar aksi penolakan terhadap kenaikan bahan bakar minyak masih akan terus berlanjut. Setelah kemarin hampir seluruh elemen mahasiswa di Kota Makassar turun ke jalan untuk menolak kenaikan BBM. Jika melihat dari aksi kemarin memang sejumlah titik yang dijadikan sebagai titik aksi oleh mahasiswa dari berbagai kampus, yakni di sejumlah jalan protokol seperti jalan di Pangeran Petarani, Jalan Sultan Alauddin, Jalan Urim Sumoharjo, Perintis Kemerdekaan, dan di sejumlah gedung seperti gedung DPRD Sulsel dan juga gedung DPRD Kota Makassar. Nah, setelah aksi yang dilakukan kemarin, hari ini rencananya mahasiswa masih akan terus melanjutkan aksinya dan sejumlah tuntutan yang mereka bawa juga tentu saja masih sama, yakni meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan harga BBM baik itu Pertalite, Solar, dan bahkan Pertamax. Menurut mahasiswa, berdasarkan dari pernyataan sikap yang mereka sebarkan pada saat aksi unjuk rasa, yang di situ mereka juga sudah menyertakan analisis sejumlah pakar ekonomi yang menyatakan bahwa kenaikan BBM ini akan berdampak pada inflasi yang cukup tinggi di tahun ini hingga mencapai 7%. Dan karena itulah mahasiswa menilai dengan kenaikan harga BBM ini akan berdampak langsung pada kenaikan harga bahan pokok dan harga-harga kebutuhan lainnya. Dan selain mahasiswa, buruh juga rencananya akan turun ke jalan hari ini untuk menyuarakan aspirasi yang sama. Ya, kita kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak Andi Kumala atas laporan Anda langsung. Saya mau lanjut ke Pak Askolani menjawab tadi yang rekan saya sampaikan di lapangan. Ada suara dari masyarakat Pak, ini yang kemudian meminta agar kebijakan ini dicabut karena berkaitan juga dengan peningkatan harga bahan pokok dan lain sebagainya. Bagaimana jawaban dari Pak Askolani? Terima kasih Mbak. Tentunya kebijakan ini bukan kebijakan yang tidak diperhitungkan dengan matang dan pemerintah sangat memikirkan mengenai bukan hanya masyarakat tapi juga seluruh ekonomi kita dan pembangunan kita baik jangka pendek dan jangka panjang. Seperti yang disampaikan oleh pemerintah sebelumnya, tentunya kalau kita lihat perkembangan saat ini, situasi global memang sangat tidak menentu. Harga komoditi dan juga ekonomi dunia yang tidak menentu, imbasnya ke Indonesia. Kalau kita lihat kondisi saat ini, Bapak sekalian, kita bisa menilai bahwa harga minyak ini sangat mempengaruhi daripada kebijakan energi. Bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia. Kita bisa melihat banyak negara yang mengalami kesulitan oleh mereka melepas harga minyaknya sesuai dengan harga keekonomian. Tetapi di Indonesia, kalau kita lihat kebijakan selama ini, kita tetap menyimbangkan hal itu. Makanya tetap ada kebijakan subsidi yang diberikan untuk khususnya di bidang energi selain subsidi lainnya. Di situ tentunya keberpihakan pemerintah kepada masyarakat dan juga kepada dunia usaha juga diwujudkan. Tetapi menghadapi situasi yang ekstrim pada saat harga minyak yang sangat tinggi, maka kita on top dari subsidi harus memberikan kompensasi, di mana seharusnya untuk harga BBM dan energi listrik yang tidak disubsidi harusnya menyesuaikan dengan harga keekonomian yang ada. Tetapi kemudian kalau kita lihat bahwa BUMN ditugaskan pemerintah untuk mengendalikan harga kenaikan tarifnya, baik itu BBM maupun listrik. Nah di sini pengendalian ini tentunya
kita seimbangkan antara kemampuan daripada APBN dan juga kemampuan daripada masyarakat untuk mengabsorb daripada keseimbangan ini. Nah, dengan kondisi inilah yang kemudian dengan harga yang minyak yang sangat tinggi, bahwa gap antara harga keekonomian dengan harga dari BBM maupun dari listrik itu cukup jauh. Bisa sampai 50-60% yang harus ditanggung oleh pemerintah dan APBN. Nah, di sisi lain bahwa kita harus memikirkan bahwa pengelolaan APBN kita bukan hanya untuk 2022, tetapi juga untuk 2023, di mana pada saat defisit APBN kita harus dikendalikan di bawah 3%, sejalan dengan amanat daripada Undang-Undang Keuangan Negara. Nah, kombinasi inilah yang kemudian kita harus melihat bagaimana situasi pemulihan ekonomi, bagaimana komitmen pemerintah untuk menangani pandemi kesehatan yang alhamdulillah cukup berhasil dibandingkan negara lain di dunia, dan juga bagaimana komitmen dari kita untuk memacu pemulihan ekonomi. Nah, disinilah kalau kita lihat bahwa pada saat harga yang tinggi ini, bahwa harga keekonomian itu meningkat cukup tajam. Dan di sini pemerintah menunjukkan komitmen bahwa harga energi tidak dilepas seperti di negara-negara lain di dunia yang banyak yang melakukan itu. Kita tetap memberikan kompensasi, jadi sebagian daripada biaya itu ditanggung oleh pemerintah. Jadi bukan untuk hanya subsidi, tapi kompensasi untuk mengendalikan harga yang harusnya disesuaikan, yaitu BBM dan juga listrik, untuk tetap tidak disesuaikan mendekatin harga keekonomian. Nah, di sini kalau kita lihat gap daripada sebelum ada penyesuaian harga BBM dan energi itu bisa sampai 60% yang ditanggung oleh APBN. Dan sekarang kita kendalikan, kita seimbangkan menjadi level sekitar 20-30%, tetap diberikan bantuan dalam bentuk kompensasi kepada BUMN yang menyalurkan BBM dan juga listrik kepada masyarakat supaya harganya tidak menuju ke harga keekonomian. Disinilah kemudian tentunya kebijakan ini bukan hanya sebatas itu. Pemerintah sangat memperhitungkan bahwa kebijakan ini mempunyai dampak ke inflasi. Pasti punya dampak ke inflasi. Tetapi kemudian perkiraan kita bahwa inflasi yang awalnya kita perkirakan sekitar 4% akan bisa menjadi 6%. Tetapi untuk itu kebijakan ini belum selesai. Dengan penyesuaian harga BBM dan energi yang diberikan oleh pemerintah, yang dilakukan pemerintah, pemerintah telah juga melakukan langkah lanjutan dengan memberikan bantuan kepada masyarakat untuk bisa menyeimbangkan dan meringankan beban ini. Di mana kalau kita lihat ada bantuan subsidi upah, ada bantuan BLT, dan juga sebagian dana transfer ke daerah juga diminta kepada Pemda untuk mendukung daripada pengendalian daripada dampak inflasi di daerah-daerah. Sehingga ini kebijakan ini dilakukan dengan seimbang. Iya, betul. Artinya ada penyesuaian ya Pak ya, bantuan juga diberikan beriringan dengan kenaikan harga BBM ini, tapi banyak publik mempertanyakan Pak, begini, kenaikan harga BBM ini kan dilakukan atau terjadi ketika harga minyak dunia ini kan turun, sementara di beberapa negara lain kita misal sebut Malaysia, harganya pun juga turun. Nah, kenapa kemudian Indonesia ini mengambil kebijakan untuk menaikkan harga ini Pak? Ini persepsi turun itu yang mungkin harus kita luruskan. Harga minyak saat ini tinggi. Ya. Jadi istilah turun itu adalah dari titik mana kita melihat turunnya. Dengan harga kondisi minyak yang saat ini saja yang kita tadi disampaikan turun, sebenarnya harga keekonomian itu jauh lebih tinggi daripada harga yang dijual oleh pemerintah, oleh BUMN terhadap itu. Tadi saya sampaikan dengan istilah tadi turun, posisi turun, ya kita memberikan subsidi itu bisa sampai 50-60% kepada BBM. Jadi kita jangan tadi. Kita melihat ini rata-rata untuk 1 tahun, bukan untuk 1 bulan atau 1 minggu. Nah, kita memperhitungkan ini tentunya tidak memperhitungkan sembarangan. Kita memperhitungkan dengan matang bagaimana dampaknya. Menghitung subsidi ini bukan 1 bulan, bukan 1 hari, tetapi adalah hitungan 1 tahun. Bagaimana kemudian bebannya yang harus ditanggung oleh APBN untuk bisa menyimbangkan ini. Nah, sehingga tadi saya sampaikan, dengan kondisi saat ini saja yang dibilang tadi turun, itu subsidi rata-rata bisa sampai 60%, baik itu solar maupun pertalite. Tetapi kemudian kita kendalikan, kita kurangin sedikit menjadi sekitar 20-30%. Tapi tetap diberikan subsidi oleh pemerintah, tidak dilepas dengan harga kekekonomian ya, Pak seperti di negara.
Iya, Oke. tetap ada. Dan Oke, baik. kemudian kita memikirkan bahwa subsidi adalah uang habis. Tetapi kita tahu bahwa kita harus membangun dan pulih. Kita harus membantu masyarakat. Dan kita harus maju di 2023 dengan kebijakan fiskal dan pembangunan yang semakin baik dan semakin seimbang. Oke, Jadi baik, mohon itu tadi melihatnya sudah jangan hanya jangka pendek, tapi komprehensif Oke, kita melihatnya. Ya, oke. Mas Bima sudah mendengar apa yang disampaikan Pak Askolani, ada dasarnya, kemudian juga ada kompensasinya. Kalau pengamatan Mas Bima gimana? Ya, yang pertama kalau kita melihat dari segi APBN, bahwa 502 triliun atau yang bisa melonjak sampai 700 triliun versi pemerintah, itu kan sebenarnya campuran. Di situ ada kompensasi PLN Pertamina juga, tarif listrik, LPG 3 kg, BBM-nya juga campur-campur. Nah, sementara yang full hanya subsidi, itu outlook 2022 itu hanya berkisar 208,9 triliun. Yang kita bicarakan nih pagi ini soal subsidi Nah, BBM itu berapa? berarti yang spesifik hanya Spesifik BBM ya. ya. Itu untuk yang subsidinya itu 14,6 triliun sampai akhir 2022. Itu Oke. sudah di outlook. Ini datanya dari nota keuangan RAPBN 2023. Jadi artinya apa? Artinya pemerintah ini dalam kondisi satu, dia melihat bahwa oke, harga minyak mentahnya naik. Tetapi sebenarnya dengan angka sekecil ini untuk spesifik BBM yang kita bicarakan yang subsidi, pemerintah masih ada uangnya. Nah, masalahnya adalah apa? Masalahnya anggaran-anggaran yang besar yang seharusnya dipangkas terlebih dahulu itu tidak dilakukan secara signifikan. Apa itu? Nih, bisa disebut misalnya belanja pegawai, itu 416 triliun. Belanja barang 406 triliun. Belanja pembayaran bunga utang 403 triliun. 3 pos ini kalau digabung itu 1.225 triliun. Anggap aja nggak usah belanja pegawai kita utak-atik. Hanya yang misalnya belanja bunga utang. Kan pemerintah harusnya bisa lakukan renegosiasi kepada kreditur. Itu kalau dihemat 10% saja kan berarti ada tambahan 40 triliun. Kalau dihemat lebih banyak lagi untuk belanja bunga utang dengan berbagai cara kreatif. Nah, ini masalahnya pemerintah mau tidak dalam kondisi sekarang memikirkan dulu momentum ekonomi ini jangan sampai diganggu dengan inflasi yang terlalu tinggi. Kemudian selain itu mau nggak pemerintah harus mengorbankan misalnya infrastruktur PSN yang memang tidak terlalu urgent, seharusnya bisa digeser dulu. Misalnya setelah 2024. Tapi ini kan artinya harus ada yang dikorbankan. Karena harga yang dibayar dengan menaikkan harga BBM, satu, pembatasan nggak tercapai. Orang tetap akan beli Pertalite karena selisih antara Pertamax dan Pertalite-nya Rp4.000 lebih. Kemudian yang kedua, LPG 3 kg tidak dilakukan pembatasan juga. Kebocoran solar juga seperti apa? Itu angkanya juga nggak kecil. Jadi dibandingkan mekanisme kenaikan harga yang dampaknya bisa merembet ke banyak sektor, daya beli masyarakat juga baru pulih 2 tahun terakhir ini dari pandemi, sekarang sudah kemudian diganjal dengan adanya kenaikan harga BBM. Inflasinya mungkin bukan 6%. Kemarin dari kantor staf presiden 7% lebih. Ya, jadi artinya kita melihat fenomena di mana inflasi naik tapi tidak dibarengi dengan pendapatan masyarakat. Upah minimum rata-ratanya hanya kenaikan 1% 2022 ini. Jadi artinya pekerja yang rentan, di mana pekerja rentan ini tidak semua mendapatkan subsidi upah. Karena database dari subsidi upah itu dasarnya adalah dari BPJS Ketenagakerjaan. Ya, sorry Mas Bima, Ya. saya potong. Tapi kan argumentasi pemerintah juga gini, ketika menyalurkan BBM subsidi justru dinikmati juga lebih banyak oleh mereka yang tidak berhak gitu. Nah, kita bahas nanti lah ya. Oke. Kita harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.